Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Saudara Ahmad Yani, M. Arif Budiman, dan saya sendiri. Kami akan mempresentasikan review judul buku Evidence Based Policy oleh Ray Pearson bab 4. Langsung saja, sintesis realis, protokol baru untuk tinjauan sistematis, di mana bab ini menjelaskan metode sintesis realis. Yang pertama, untuk mencoba mensintesis volume penelitian sebelum dan memberikan sekilas tantangan menakutkan yang terlibat dalam melakukannya. Pada bagian kedua, memperkenalkan realisme sebagai logika umum ilmu sosial, sebagai alat untuk memahami cara kerja program sosial, dan sebagai kerangka kerja untuk memahami kompleksitasnya. Yang ketiga, perjalanan yang sulit dari tinjauan sistematis dan menemukan kesalahan dengan cara konvensional, melakukan perjalanan dari bukti penelitian ke rekomendasi kebijakan. Sekarang saya ingin menerapkan prinsip-prinsip umum penjelasan realis dan pelajaran tentang kompleksitas program untuk bisnis sintesis penelitian. Model baru untuk tinjauan sistematis dibangun dalam dua cara. Yang pertama, memperhatikan prinsip-prinsip domain, membangun model yang benar-benar direvisi, di mana pembangunan teori mengambil tempat sebagai kegiatan utama dan dalam sintesis penelitian. Kedua, memberikan cetak biru untuk sintesis realis dengan cara menangkap proses langkah demi langkah pencarian, penelusuran, penyaringan, pengeluaran isi, dan analis semua bahan utama. Prinsip utama sintesis sebagai pembangunan teori. Dalam model realis, ambisi utama sintesis penelitian adalah membangun penjelasan, di mana tujuannya adalah untuk mengartikulasikan teori-teori program yang mendasari dan kemudian menginterogasi bukti yang ada untuk mengetahui apakah dan di mana teori-teori ini relevan dan produktif. Tujuan keseluruhannya adalah untuk membuat model abstrak tentang bagaimana dan mengapa program bekerja, yang kemudian dapat digunakan untuk memberikan saran tentang implementasi dan penargetan setiap inkarnasi baru dari intervensi sintesis realis, di mana dimulai dengan mengidentifikasi materi pelajarannya yang biasanya dianggap sebagai kelas program yang akan ditinjau. Tetapi pekerjaan sebenarnya dimulai dengan konstruksi teori embrionik tentang cara kerjanya. Adapun urutan standar dari tinjauan sistematis sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi pertanyaan ulasan. Yang kedua, mencari studi utama. Yang ketiga, penilaian kualitas. Yang keempat, mengekstrak data. Yang kelima, mensintesis data. Dan yang keenam, menyebarluaskan temuan. Mengidentifikasi pertanyaan ulasan. Di dalam mengidentifikasi pertanyaan ulasan, tugas pertama adalah memberikan beberapa substansi dalam kaitannya dengan intervensi di bawah tinjauan, di mana untuk menetapkan teori sebuah program mana yang penting untuk merasakan keadaan di mana mereka cenderung diadili. Tugas kedua adalah memilih pertanyaan yang dipilih untuk ditinjau dari pendahuluan dan ditetapkan melalui sebuah identifikasi. Langkah ketiga dan terakhir dalam tahap pertama tinjauan realis adalah memformalkan model untuk diuji. Hipotesis ini tidak dalam bentuk pertanyaan ya atau tidak, lulus atau gagal tentang keberhasilan sebuah program. Selanjutnya, mencari studi utama. Pencarian latar belakang, yakni mengukur tugas yang akan datang. Ini tidak lebih dari pencarian jarak awal latihan dan tidak ada trik teknis khusus atau aturan prosedural yang harus diikuti. Pencarian ini adalah untuk memungkinkan resensi untuk membuat penilaian awal
tentang apakah volume bahan dari zat yang tepat ada di luar sana. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, review mungkin untuk berpose. Pencarian teori program, yakni pencarian ini berfokus pada menemukan sumber pemikiran administratif, sejarah kebijakan, latar belakang legislatif, dan poin-poin utama pertentangan yang ada di balik intervensi. Dengan kata lain, itu adalah pencarian yang tujuannya adalah untuk membantu merumuskan pertanyaan ulasan, dan dengan demikian terjadi secara paralel dengan tahap pertama dalam tinjauan. Pencarian bukti empiris untuk menguji teori dalam beberapa hal ini adalah pencarian yang tepat, di mana resensi beralih dari menjelajah untuk membentuk ide, menggali untuk melacak bukti yang tepat dengan teori-teori yang dipilih dari berbagai studi utama, menggunakan berbagai strategi penelitian. Pencarian terakhir untuk menyempurnakan sintesis. Setelah sintesis hampir selesai, peninjau mencari studi tambahan untuk menguji teori-teori program lebih lanjut dan direvisi yang sering muncul dalam kasus dari ulasan. Sintesis realis selektif dalam hal fokusnya pada mekanisme dan konteks. Ketiga, penilaian kualitas. Di dalam penilaian kualitas, penilaian relevansi, yakni keputusan pertama adalah untuk memutuskan apakah studi utama memiliki konten yang sesuai untuk ditambahkan ke tinjauan. 4. Mengekstrak data. Dalam mengekstrak data, tidak lebih dari sekedar memberikan konsep dan teori yang berpotensi relevan. Jika peninjau dalam mode pelacakan teori ini, dokumen dijelajahi untuk mencari ide tentang bagaimana intervensi seharusnya bekerja. Di sini ekstraksi bahan utama dimulai dengan tidak ada yang lebih mendalam daripada menandai bagian yang relevan. Ini kemudian dicatat dan diberi label perkiraan. Dokumen lebih lanjut dapat mengungkapkan ide-ide dari orang lain atau saingan. Ini secara mental dikurung bersama sampai model awal dibangun dari aspek-aspek kunci dari teori intervensi. Pemeriksaan, yakni ketika tinjauan beralih ke mode pengujian teori. Pemprosesan bukti menjadi lebih kompleks, tetapi masih beroperasi dalam mode purposif. Di sini resensi berurusan dengan studi empiris yang telah lulus uji relevansi. Catatan pertama dibuat tentang hipotesis atau hipotesis tinjauan mana yang mereka tangani. Klaim apa yang dibuat sehubungan dengan teori mana dan bagaimana bukti yang tepat disusun. Selanjutnya, reportase adalah suatu fitur lebih lanjut dari pengambilan data dan sintesis realis yang membedakannya dari prosedur standar, dan yang juga mengambilnya dari anatosi sederhana, klasifikasi dan pencatatan. Bagaimana pentingnya bukti primer didorong ke dalam sintesis itu sendiri. Sintesis menurut pandangan realis adalah tentang mencoba menarik kesimpulan secara hati-hati yang disertai oleh bukti, dan ini membutuhkan ekstrak penting dan seringkali panjang. Dari bukti itu harus menemukan jalan mereka ke dalam sintesis. 5. Mensintesis data. Dalam mensintesis data, sintesis menjadi perbandingan antara harapan dan kenyataan, memutuskan antara teori program saingan yang ada, yakni meskipun tinjauan realis menekankan bahwa intervensi adalah teori yang menjelma dan sering berselisih tentang bagaimana tepatnya mereka bekerja. Apa yang dicapai dalam tahap tinjauan ini adalah penyesuaian pemahaman peninjau tentang suatu intervensi, dan dengan demikian sintesis dengan tanda-tanda ini mengacu pada kemajuan dalam sebuah penjelasan. Sintesis juga mempertimbangkan teori yang sama dalam. Selanjutnya, menyebarluaskan temuan. Di dalam menyebarluaskan temuan, tindakan sintesis mungkin merupakan kudeta dalam istilah penelitian, tapi yang terakhir harus disampaikan di arena kebijakan.
penghakiman pada masalah besar, apakah temuan tinjauan sistematis dapat memberikan dorongan kebijakan yang menentukan, atau apakah mereka terikat untuk tetap menusuk ditunda sampai bab terakhir. Sintesis penelitian harus dapat menemukan rekomendasi terkait dengan opsi kebijakan dalam sebuah tabel, dan tujuan ini didukung jika penelitian memperhatikan kebutuhan praktis dari berbagai pemangku kepentingan dalam membentuk sebuah intervensi. Sintesis realis nyaman dengan kedua inovasi ini. Memang ini meningkatkan status keterkaitan dari rekomendasi menjadi persyaratan metodologis. Sintesis realis didorong oleh teori. Tugas mengidentifikasi pertanyaan tinjauan, mengartikulasikan teori-teori kunci untuk dieksplorasi dan memilih tema analitik keseluruhan tidak dapat terjadi tanpa adanya masukan dari para praktisi dan pembuat kebijakan, karena pertanyaan dan asumsi mereka tentang bagaimana intervensi bekerjalah yang membentuknya. Pada dasarnya, sintesis realis ditempatkan dengan baik untuk memenuhi keinginan. Ini menghindari gagasan bahwa tinjauan berurusan dengan aritmatika politik dan beroperasi secara otomatis dengan tata bahasa wacana kebijakan yang hati-hati dan kontekstual. Tinjauan realis memberikan model yang dalam istilah kebijakan bukanlah akhir tetapi awal dari cerita. Mereka memulai proses berpikir melalui jalur berliku-liku yang harus dilalui oleh program yang sukses, dan kesimpulan mereka berupa refleksi tentang bagaimana menavigasi beberapa jalan secara signifikan. Apa yang dijelaskan oleh rekomendasi adalah serangkaian poin keputusan kunci yang melalui sebuah inisiatif yang telah berjalan, dan temuannya digunakan untuk meningkatkan komunitas kebijakan tentang peringatan dan pertimbangan yang harus menginformasikan keputusan tersebut. Solusi yang dijelaskan dalam bab ini menunjukkan bagaimana sintesis realis dapat mengambil beberapa kebutuhan strategis melalui sebuah implementasi. Sekian dan terima kasih dari kami. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.